dokter udah, ke dokter bermacam-macam dokter itu udah, ya ke alternatif udah, banyak lah, ke orang pintar juga udah, ke kiai udah, minta air, minta doanya. Sekarang udah kesini memilihnya sekarang. Alhamdulillah saya itu ada perubahan. Jadi perasaan yang dulunya rasa takut, rasa gelisah, rasa cemas itu pada waktu itu hilang. Satu kali aja, alhamdulillah. Terus kedua kali, ketiga kali yang di perut itu hilang lagi. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Jantung koroner. Mula-mulanya sih kolesterol tinggi gitu ya. Terus lama-lama kok rasa nggak enak di dada gitu, sebelah kiri pengap gitu. Terus kadang-kadang juga suka nyeri, pusing, kepalanya pusing, leher tuh kaku gitu ya. Nah udah gitu terus aduh gimana nih begini nih, akhirnya lihat di TV, di Jack TV itu ada Ustadz Sony. Ya udah berobat ke sini. Alhamdulillah waktu diterapi dari pertama tuh udah mulai ada kemajuan gitu ya. Udah dadanya udah agak lega gitu, udah tidurnya juga udah pulas gitu, udah itu. Terus tenang gitu, jadinya nggak bingung kayak tadinya gitu, gelisah gitu. Lama-lama sampai 9 kali alhamdulillah udah sehat. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Terapi Kolbu The Power of Soul, dan tentunya masih bersama dengan guru besar dari Terapi Kolbu, ada Bapak Ustadz Sony Sutrisna, dan juga ada mantan pasien dari Terapi Kolbu, Ibu Lili dan juga Mbak Ayu. Baik pada Ibu Lili dan juga Mbak Ayu nih ya, alhamdulillah sekarang memang sudah selesai ya, penyakitnya alhamdulillah sudah dihilangkan. Ini masih melakukan terapi juga nggak sih, atau masih melakukan konsul-konsul juga nggak sih ke Terapi Kolbu ini? Terapi khusus penyakit sih enggak ya, tapi kan kita juga pengen tahu ke depannya seperti apa, jadi kita tetap menjalanin kontrol aja gitu. Kontrol kemarin baru sekali, berarti setelah 2 bulan sembuh tuh baru sekali kontrol. Jadi istilahnya ya boleh sebulan sekali, boleh 2 bulan sekali, kan cuma sekedar kontrol aja. Tapi tetap ya kita sendirilah panggilan, kita pengen tahu gimana keadaan kita sendiri sekarang setelah penyembuhan kemarin. Apa takutnya nanti kan ada, ya namanya manusia kadang-kadang suka hilap lagi ya. Ini mungkin ya Mbak Ayu ini kalau minum air putih harus diperbanyak lagi kan gitu ya. Jadi tetap kontrol ya. Saya kemarin sih 2 bulan sekali kontrol. Mungkin Ibu atau Mbak Ayu ada yang tanyakan nggak nih kepada Pak Ustadz mengenai penyakitnya yang alhamdulillah sekarang sudah sembuh, ataupun apa yang harus dilakukan pada saat sekarang ini? Silakan nih, boleh Bu. Mau ditanya ke Ustadz Sony? Silakan Ibu. Ya mungkin ini aja ya, kalau mengenai batu itu ya Pak Ustadz Sony ya. Kalau mengenai dari medis itu kan dokter bilang itu katanya bakat ya. Nah, kalau bakat tuh berarti suatu saat akan ada lagi ya Pak Ustadz Sony ya. Apa yang harus kita jaga tuh ya Pak Ustadz? Selain makanan, ada nggak yang bisa menghindarin, istilahnya kita kan nggak boleh makan yang berkalsium tinggi, terlalu berlemak-lemak gitu ya. Itu kalau misalkan kita namanya pengen nyoba sedikit-sedikit masih boleh kan ya? Tetap ya. Boleh. Nakal dikit aja, nakal dikit mah tetap ada namanya. Boleh. Sekali-sekali kan juga, yang penting tidak berlebihan aja mungkin ya Pak yang Ustadz penting ya. nggak berlebihan dan kembali lagi ke peranan ibu tadi ya. Saya pikir kalau ibunya tetap berdoa kepada Allah ya, Allah itu kalau udah mengijabah insya Allah nggak kambuh lagi. Oh gitu ya, Masya Allah ya, mudah-mudahan ya. Saya ingin ngambil satu contoh ya, ilustrasi. Ini saya pikir ini juga bagus sekali untuk dijadikan suatu pelajaran hikmah. Kalau kita perhatikan ada peristiwa Sa'i Safa Marwah ini. Safa Marwah ya. Ini kan di sana terjadi satu komunikasi antara ibu dengan putranya ya, putranya Ismail, Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana pada saat itu Nabi Ismail alaihissalam itu dia dalam keadaan terlentang, dalam keadaan di padang pasir yang tidak ada air. Tapi berkat kegigihan seorang ibu, beliau Siti Hajar tuh berlari nyari air. Safa Marwah itu dalam kegelapan malam, banyak binatang buas, tidak ada manusia. Demi kasih sayangnya kepada putranya, beliau berlari Safa Marwah. Nah setelah melakukan lari-lari itu kan di situ terlihat suatu usaha yang keras, suatu kerja yang keras. Ada kasih sayang, ada unsur kasih sayang, ada kerja yang keras. Nah ternyata pada saat beliau berdoa muncul Zam-Zam. Nah ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa
apabila kita, posisi kita sebagai seorang ibu, putra putri kita mungkin para pemirsa ada yang sakit ya. Di sini pentingnya peranan orang tua khususnya ibu untuk terus keep doing, terus berusaha, terus kerja keras, jangan pernah berputus asa seperti yang dilakukan oleh Siti Hajar ya. Nah, di tengah-tengah kita bekerja keras itu jangan lupa berdoa. Insya Allah apa yang hikmah yang kita bisa lihat dari peristiwa Sa'i Safa Marwah itu bisa jadi bahan renungan kita kalau mungkin putra-putri kita saat ini sedang sakit. Insya Allah ya Pak Ustadz ya. Ya baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Terapi Kolbu The Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengganti saya harus didorong oleh masyarakat agar melanjutkan itu, tidak ada alasan untuk dilakukan. JAK TV, saluran pemilu kada Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Terapi Kolbu The Power of Soul. Dan pemirsa, tentunya bagi Anda yang ingin membeli buku Power of Soul ini cukup menarik sekali ya. Dan ini bukunya ini juga dijual di tempat bebas dan juga dijual di tempatnya Pak Ustadz, yaitu di Klinik Terapi Kolbu. Nah, alamatnya ini ada di Jalan Hutan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120. Teleponnya di 021 858 2029 atau di 021 8500 413 atau di 021 7058 0381. Baik Pak Ustadz, ini sebaiknya apa yang harus kita lakukan sebagai seorang anak untuk bisa lebih menghargai ibu kita sendiri, Pak Ustadz? Ya, ini satu pertanyaan yang kelihatannya simpel tapi bagus sekali ya. Bagaimana seorang anak agar kita bisa menghargai ibu kita atau orang tua kita lah ya. Karena kan ada bapaknya juga harus dihargai ya. Para pemirsa JAK TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, anak bentukan daripada orang tuanya. Jadi kalau kita sebagai seorang anak, hasil pendidikan orang tua baik, insya Allah kita pun tidak akan terlalu sulit nanti di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, para pemirsa, kalau kita dalam hidup ini, kita posisi kita sebagai seorang anak, kita berbakti sama orang tua kita, insya Allah suatu hari kalau kita punya anak, anak kita pun akan berbakti sama kita. Tapi kalau kita sebagai seorang anak
dalam hidup ini. Kita tidak mau berbakti, kita tidak mau memaafkan kesalahan-kesalahan orang tua kita. Suatu hari kita akan punya anak, anak kita pun akan begitu sama kita. Nah, pilihan ada di tangan kita. Nah, pilihan yang terbaik menurut saya adalah walaupun orang tua tersebut, baik dia itu orang tua yang baik, baik dia itu orang tua yang tidak baik, tetap saja sebagai anak sebaiknya kita berbakti. Kalau toh pun kita harus menegur orang tua kita, tegurlah dengan kata-kata yang sangat-sangat lembut. Ini dipertontonkan di dalam kitab suci Al-Quran bagaimana pada waktu itu seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ingin menyadarkan bapaknya. Beliau menyadarkan bapaknya atau menegur bapaknya dengan kata-kata yang sangat amat santun. Nah, itulah kira-kira yang harus dilakukan oleh seorang anak terhadap kedua orang tuanya, khususnya ibunya. Baik Pak Ustadz, ini karena sudah di penghujung acara juga, mungkin ada doa yang disampaikan Pak Ustadz, silahkan. Ya, baiklah para pemirsa JAK TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, karena mengingat waktunya sudah sangat mendesak, mungkin dari obrolan kita ini dapat kita simpulkan bahwa pentingnya peranan orang tua dalam pendidikan akhlak putra-putrinya. Apabila putra-putri kita ada perasaan iri, dengki, buruk sangka, sombong, ingatkan mumpung putra-putri kita masih kecil. Karena apabila ini kita biarkan, naudzubillah min dzalik, suatu hari kita juga yang akan dibikin repot. Baiklah para pemirsa, karena waktu sudah singkat, seperti biasanya sebelum kita mengakhiri acara ini, mari kita sama-sama berdoa. Biasanya saya selalu membawa 3, yaitu saya timbulkan rasa takut yang sangat tinggi, saya timbulkan rasa harap yang sangat kuat, dan saya nazarkan untuk tujuan kebaikan. Untuk saudara-saudaraku para wali-wali Allah dari seluruh agama, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami. Satu kenikmatan yang sangat besar Kau berikan kepada kami adalah Kau berikan kami kedua orang tua kami yang begitu sangat menyayangi kami. Rob, sekiranya ada dosa yang dilakukan oleh kedua orang tua kami, ampunilah dosa mereka. Rob, sekiranya ada amal perbuatan kami yang sangat baik, berikanlah kepada kedua orang tua kami pahalanya. Kami rela menggantikan posisi kedua orang tua kami sekiranya Engkau akan menghukum kedua orang tua kami. Inilah bentuk rasa kasih sayang kami kepada kedua orang tua kami. Ampunilah mereka, ampunilah mereka, ampunilah mereka. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz, terima kasih banyak Ibu Lili juga Mbak Ayu ya. Ya pemirsa, surga ada di telapak kaki ibu, cintailah ibu, hormatilah ibu, dan maafkanlah segala kesalahan ibu. Akhir kata saya Tata Maya Sari mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan jangan lupa saksikan terus Terapi Kolbu setiap Senin hingga Jumat pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat hanya di JAK TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terapi Kolbu, the power of soul. Allah itu sangat menyenangi pada orang-orang yang beriman atau orang-orang yang yakin. Dengan saya cara berdoa, saya sembuh. Kita sholat, kita harus mengerti apa yang kita ucapkan. Perbuatan itu berdasarkan petunjuk kitab suci Al-Quran ya. Dalam Terapi Kolbu, the power of soul.